Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan nama ilmiah Sedras Diodara dari kelompok 1 Finansiae. Saya berdomisili di Karawang, merupakan mahasiswi semester 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya tulis dengan tema lingkungan, dan judul yang saya pilih ialah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang dan upaya untuk mempertahankannya. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, bahwa pertanian merupakan budaya yang pertama kali dikembangkan oleh manusia, karena dengan bertani manusia bisa menghasilkan makanan pokok untuk kelangsungan kehidupannya. Karawang yang termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan luas wilayah sebesar 1.753,27 km atau setara dengan 3,73% dari luas wilayah Jawa Barat ini, termasuk kota yang terkenal dengan julukan Pangkal Perjuangan, dan selain itu Karawang juga terkenal dengan istilah lumbung padi. Kenapa? Karena pada saat dahulu, yaitu pada tahun 1632, Sultan Agung yang merupakan Sultan dari Kerajaan Mataram memerintahkan Wira Pembangsa Sarigaluh untuk menyiapkan Karawang menjadi lumbung-lumbung padi sebagai perbekalan dalam pertempuran di Batavia melawan VOC karena monopoli perdagangan VOC pada saat itu. Pada saat ini, Karawang juga terkenal sebagai lumbung padi nasional. Kenapa? Karena selain wilayah persawahannya yang luas, selalu menghasilkan produktivitas dan surplus beras sebesar 1,5 juta ton setiap tahunnya, yang menjadi kabupaten atau kota dengan penghasil beras terbesar kedua setelah Kabupaten Indramayu. Nah, krisis pangan yang melanda Indonesia pada tahun 1965 membuat Presiden Soeharto yang pada saat itu baru saja menjabat membuat kebijakan untuk mengatasi krisis pangan ini dengan memperhatikan pertanian di Indonesia loh. Nah, Karawang menjadi fokus utama pemerintah dan dipilih karena memang sejak dulu sudah terkenal dengan lumbung padinya, juga kawasan yang luas pesawahannya, sehingga pemerintah memberikan kebijakan dengan intensifikasi, yaitu pemberian bibit unggul, pemberantasan hama, pupuk, dan juga teknologi dalam pengolahannya, serta ekstensifikasi, yaitu perluasan wilayah seperti hutan yang tidak terpakai atau hutan belantara dijadikan area pesawahan, sehingga usaha pemerintah dan segenap masyarakat ini menghasilkan beras sebesar 25,8 juta ton pada tahun 1984, sehingga Indonesia bukan hanya bisa mengatasi krisis ini, melainkan Indonesia juga bisa mengekspor berasnya ke mancanegara. Nah, yang lebih membanggakan selanjutnya itu teman-teman, pada tahun 1985 Indonesia dianugerahi penghargaan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian di Roma. Ini adalah pertama kalinya Indonesia bisa mengekspor beras sebesar itu. Swasembada beras ini tidak bertahan lama, hanya sampai 1988, sehingga Presiden Soeharto berubah pikiran untuk mengubah Karawang sebagai kota agraris ini menjadi kawasan industri. Hal ini bukan tanpa sebab loh, sebab Karawang ini termasuk kota yang dekat dengan kota-kota metropolitan sebagai penyangga ibu kota kita, Jakarta. Nah, kota metropolitan seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan juga selain itu Karawang dilewati oleh jalur Pantura sebagai jalur yang strategis. Nah, pada tahun 1990 dibukalah Karawang menjadi kawasan industri dengan berdirilah pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang menandakan Karawang menjadi kawasan industri dengan perusahaan terbesar yaitu Karawang International Industrial City atau KIC sebagai pelopor berdirinya perusahaan pabrik dengan berjumlah ratusan hingga ribu di Karawang. Pada tahun 2018, menurut data dari Disnaker Trans Kabupaten Karawang, tercatat sejumlah yaitu 1.762 pabrik telah berdiri di Karawang dengan besar 13.756.368 hektar area sawah telah dialihfungsikan menjadi pabrik-pabrik dan kawasan industri. Nah, untuk menunjang kawasan industri ini diperlukan banyak sekali fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti
memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan pekerjaan dan juga adanya pendapatan daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Namun, hal ini juga memberikan dampak negatif loh. Karena selain berkurangnya lahan-lahan pertanian, juga lahan-lahan sawah di Kabupaten Karawang, tapi hal itu lebih meluas lagi, seperti dengan rusaknya lingkungan, berupa adanya polusi udara, polusi tanah, bahkan polusi air akibat dari asap pabrik, limbah pabrik. Nah, alih profesi para penduduk Karawang menjadi buruh pabrik yang tadinya petani, banyak dari mereka yang tidak menyesuaikan atau beradaptasi dengan baik, sehingga mereka tidak bisa menguasai ilmu untuk menjadi seorang yang bekerja di kawasan industri, sehingga mereka hanya bisa menjadi buruh ataupun karyawan pabrik saja, atau lebih parah lagi, mereka hanya menjadi buruh harian lepas seperti di pasar ataupun di ruko dan toko lainnya. Nah, UMK Karawang yang besar dan selalu melampaui rekor tertinggi nasional membuat penduduk-penduduk kota lain berimigrasi ke Karawang hanya untuk bekerja. Dengan berimigrasi mereka ini membutuhkan fasilitas dan penunjang lainnya juga kan, sehingga semakin maraknya dibangun perumahan-perumahan dan lahan hutannya di Karawang ini semakin menipis. Karawang semakin tahun hasil panennya itu semakin menipis. Selain alih fungsi lahan, harga pupuk yang mahal, unsur hara yang kurang subur, sehingga mempengaruhi hasil panen. Nah, sehingga hal ini bisa menjadi ancaman bagi ketahanan nasional loh. Bisa jadikan hal ini juga mengulang kejadian pada tahun 1965 yang melanda Indonesia, yaitu berupa krisis pangan. Hal ini juga sangat membahayakan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemerintah Karawang juga sangat memperhatikan hal ini, dibuktikan dengan pemerintah Karawang membagi 2 zona di kabupaten ini, yakni zona merah untuk kawasan industri saja, yakni berada di kawasan selatan Kabupaten Karawang. Kemudian zona hijau yang harus tetap hijau, yang artinya hanya boleh dibangun dengan lahan pertanian saja, tidak boleh dialihfungsikan, berada di kawasan utara Kabupaten Karawang. Selain itu, kebijakan pemerintah nomor 1 tahun 2018 pasal 1 ayat 9 tentang lahan pertanian berkelanjutan atau disingkat P2LB. P2LB ini telah ditentukan lahan pertanian sebesar 87.000 hektar kawasan atau lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan dalam atau menjadi kawasan industri atau dalam hal apapun alih fungsinya. Kemudian ditindaklanjuti dari hal ini, Kabupaten Karawang juga memberikan asuransi kepada para petani untuk mendukung hasil produktivitas dan hasil panen dari hasil pertaniannya. Nah, ayo teman-teman, kita sebagai generasi muda juga harus bisa mendukung pemerintah dalam programnya demi kebaikan kita sendiri dan juga masa depan kita. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Karawang, bersama-sama kita jaga lahan pertanian yang ada di kota kita ini dari alih fungsi apapun jenisnya, agar Karawang tetap dijuluki sebagai kota lumbung padi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.